Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan ajarkan bagaimana cara terapi mandiri untuk menguruskan badan. Nah, apabila sudah gemuk, sudah olahraga, sudah puasa, tapi masih susah tetap turun berat badan nih. Nah, jadi ada terapinya, titik syaratnya ada, ya, dan ada cara metode cara makannya, ya. Nah, nanti saya akan jelaskannya. Nah, terserah kalian sudah pakai herbal apa-apa silahkan. Tapi ini yang saya kasihkan terapinya, titik syaratnya, dan cara metode makannya. Ya, ada pola metode makannya supaya bisa cepat kita kurus badan kita. Oke? Nah, alat-alat yang disediakan. Nah, ini titik syaratnya dulu ya. Nah, ini titik syaratnya. Ya, oke, sudah dihafali. Nah, alat yang disediakan satu kayu karena ada di titik syarat yang kaki tadi ya. Kayu ini, nah, kalau tidak punya kayu ini boleh pakai pensil 2B. Yang penting ini ujungnya tidak tajam untuk kayu di kaki nanti, ya, supaya enak tenaganya ya. Nah, yang kedua minyaknya. Kita pakai minyak zaitun herboris. Ini gunanya untuk apa? Untuk melakukan pijatan supaya tidak lecet ya. Nah, bagus sekali ini minyak ini untuk melakukan pijatan karena nanti akan saya kasihkan yang terapi yang untuk di bagian wajah tuh ada di bagian wajah. Masa ia pakai minyak makan? Kan nggak mungkin. Nah, tapi kalau untuk terapi ini memang tidak ada, tapi kalian wajib ini punya ini. Mana tahu nanti mau belajar di terapi itu lagi, jadi sudah punya ini. Nah, boleh pesan di Keranjang Kuning atau di toko herbal yang ada di dekat rumah ya. Silahkan. Oke, kita mulai terapinya ya. Nanti ada juga metode cara makannya ya, supaya kita bisa cepat kurus. Nah, nanti terakhir. Maaf, saya buka kaos kaki saya. Nah, ini ya. Nah, ditekan ini titik sarafnya di bagian kaki. Oh ya, bagaimana cara lakukan terapinya nih? 1 minggu 2 kali. Jangan setiap hari, rusak nanti sarafnya. Oke, 1 minggu 2 kali. Dan setiap titiknya ini 5 menit. Jadi sekarang pas kita terapi ini, satu titik ini 5 menit. Nah, yang di jempolnya ada 2 nih. Satu di bagian tengah, satu agak bawah sedikit. Nah, itu 5 menit. Oke, satu titik itu 5 menit. Ya, saya hanya nyontohkan aja. Kalau sambil terapi itu lama, enggak cukup videonya ya. Nah, yang kedua di bagian ini tulang ini. Nah, ini enggak perlu pakai kayu. Ini cukup pakai menggunakan ini, tulang ini nah, tulang yang ada di jempol nih. Ya. Nah, begini. Ah, jadi kalau orang mijat itu menggunakan tulang ini dia atau ujung jari dia. Jadi bukan yang empuk ini. Kalau yang empuk tuh enggak terasa pakai tulangnya nih ya. Jadi tulang ketemu tulang nih. Tuh, terasa nih. Jadi kalau pas titiknya tuh seperti ngilu kita. Nah, yang di sebelahnya saya tidak contohkan di bawahnya. Maaf, saya buka kaos kakinya lagi. Nah, saya tidak contohkan di bawahnya karena sama. Nah, yang ini hanya ada titiknya satu di atas ini. Nah, kenapa ada titiknya yang di atas ini? Ini kan sama seperti terapi jantung. Nah, kalau kalian lihat terapi mandiri yang sakit jantung sama ini. Kenapa? Karena bisa jadi kalian susah kurus itu karena jantung ini kurang peredaran darahnya. Jadi metabolisme kalian tuh kurang. Jadi membuang lemak dia kurang tuh, menghasilkan panas, makanya lemaknya tersimpan. Nah, jadi terjawab itu kenapa ada titik jantung di sini. Jadi metabolismenya lancar, peredaran darahnya lancar, jantungnya bagus kan. Jadi hawa panas tuh dia produksi terbuang lemak, jadi gampang berkeringat. Nah, tuh seperti itu, ya, terbuang dia. Oke, sudah paham? Nah, ya, ini boleh pakai ujung jari. Satu titik ini 5 menit aja. Ya, kan gampang tuh. Beres. Nah, ya. Nah, metodenya bagaimana untuk cepat kurus? Kalau saya menggunakan metode dengan cara pola makan diatur. Jadi bagaimana caranya saya tidak sarapan tapi saya kenyang. Jadi kalau pagi itu sedikit aja sarapannya. Dan jangan makan siang jam 12, makannya jam 10 atau jam 11. Nah, itu. Jadi ini berputar polanya nih ya. Jadi kalau kamu makan jam 10 atau jam 11, kamu nanti pasti akan lapar jam 5 atau jam setengah 6 sore. Tapi kalau kalian makan jam 12, nanti makannya itu pasti jam 8 malam atau jam 7. Nah, itu nanti sebentar kalian tidur, itulah yang tertimbun. Jadi usahakan 4 jam sebelum tidur itu jangan makan. Nah, ini tadi metodenya. Jadi 4 jam sebelum tidur, berarti sore kalian harus sudah makan. Jam setengah 5, jam 5 harus sudah makan. Tapi kalau makannya siang jam 12, itu tidak mungkin bisa lapar jam 5 itu. Jadi caranya, jadi sarapan pagi enggak usah terlalu banyak. Sedikit aja, boleh minum susu aja, enggak apa-apa. Atau
sedikit aja pokoknya. Jadi supaya nanti lapar jam 10 atau jam 11. Nah, di situ makanlah. Makan seenak-enaknya tuh makan. Nah, terus nanti putar jam 4 atau jam 5 sore, lapar enggak lapar, makan di situ. Nah, ini yang penentunya nih. Jam 4 sore, jam setengah 5, jam 5 tuh makan apa, lapar enggak lapar, makan kalian di situ sekenyang-kenyangnya. Habis itu jadi malam nanti enggak kelaparan lagi. Paham? Nah, jadi makannya jam 10, antara jam 10 pagi, jam 11. Yang kedua, jam 4 sampai jam 5. Nah, di situ makan dah, udah sekenyang-kenyangnya. Udah, jadi satu hari hanya 2 kali aja hitungannya makan. Betul enggak? Nah, itu metode saya. Makanya sebentar, makanya badan saya begini-begini aja dari dulu. Enggak kegemukan, enggak juga kekurusan. Begini-gini aja dari dulu. Nah, begitu. Nah, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.